小时。内部，所有进入峡谷内部万一有空间碎片和裂，人王血脉。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-495. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 494. Di hari Selasa kemarin, kita diperlihatkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Chijia dengan penjaga gerbang. Ini semua terjadi karena Chijia membawa lebih banyak murid daripada yang telah dijanjikan. Alhasil, penjaga yang mencoba untuk menahannya pun malah diberikan pukulan manja oleh Chijia. Dan kekuatan Chijia yang telah berada di ranah Martial Emperor tentu saja akan terlalu sulit bagi mereka untuk bisa menahannya. Alhasil para penjaga pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Di sisi lain, Qinchan dan para peserta lainnya sudah masuk lebih dulu. Di sana mereka bisa merasakan energi yang begitu melimpah dan tak bisa dibandingkan dengan dunia luar. Tetoshi itu memberitahu kalau harta yang ada di dunia alam Yukuno ini adalah esensi ruang. Dengan kekuatan ini, mereka akan mudah mengalami penerobosan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah mendengar apa yang Tetoshi itu katakan, membuat para murid menjadi begitu bersemangat dalam mendapatkan esensi ruang. Tapi bagi Qinchan, tidak ada jalan pintas untuk pengembangan seorang kultivator. Selain itu, melakukan penerobosan terhadap ranah Martial King merupakan proses memahami misteri ruang angkasa dan integrasi antara langit dan bumi secara mendalam. Jika mereka menerobos sejauh ini dan hanya menyerap ruang saja, maka tentu saja mereka tidak akan pernah bisa mencapai ranah Martial God. Tidak membuang waktu di sini, para murid kembali melakukan perjalanan bersama dengan Tetoshi itu, hingga mereka pun berhenti di sebuah tempat yang merupakan batas dari alam Yukuno. Bagian luar adalah pinggiran wilayah alam Yukuno, sedangkan di dalamnya adalah bagian utama dari alam Yukuno. Ia meminta para murid untuk menemukan tempat yang cocok agar mereka bisa berlatih di sekitaran tempat itu. Tetoshi itu memberikan peringatan untuk tidak memasuki bagian dalam dari tempat ini, karena di sana terdapat puing-puing dari peradaban kuno dan juga ada retakan dimensi yang tersebar di mana-mana. Dan kekuatan para murid sekarang masuk ke sana sama saja dengan mencari mati. Lebih baik para murid tidak memikirkan apa yang ada di situ, karena tugas mereka kemari adalah untuk memahami makna mendalam dari ruang. Mereka akan memanfaatkan waktu selama 3 tahun ini agar bisa menerobos ke ranah Martial King. Para murid paham dan akan selalu mendengarkan perkataan Tetoshi itu. 此地乃谷内部，所有进入峡谷内部万一有空间碎片和裂缝，必死无疑。 Ketika hendak pergi, Qinchan ditahan oleh Molly dan juga Yan Qingdao, karena lebih baik mereka pergi bersama-sama. Tapi Qinchan menolak karena ia sadar kalau orang-orang yang sebelumnya bermasalah dengan dirinya pasti akan melakukan sesuatu. Jadi daripada teman-temannya terlibat dalam masalahnya, lebih baik mereka berpisah saja. Qinchan mengingatkan Yan Qingdao dan juga Yimou untuk berlatih di tempat yang terbuka agar nantinya ia bisa menemukan mereka. Yimou dan juga Yan Qingdao paham dan mereka juga meminta Qinchan untuk berhati-hati. Alhasil Qinchan pun berpisah dari kelompok ini, sedangkan yang lainnya akan tetap di situ untuk bisa memahami kekuatan ruang. Lingsuo begitu menantikan balas dendamnya kepada Qinchan. Ia akan melihat kemanakah Qinchan akan berkultivasi. Sepertinya Abang Qinchan akan memilih untuk lebih mendekat lagi ke pinggiran alam Yukuno. Kepergian Qinchan tentu disadari oleh Lingsuo. Sepertinya ia berencana untuk melakukan sesuatu kepada Qinchan. Untuk Qinchan sendiri terus pergi ke sana kemari untuk bisa menemukan tempat yang cocok agar ia bisa berkultivasi. Semakin dekat dirinya dengan pinggiran alam Yukuno, maka esensi ruangnya akan semakin kuat juga. Pada akhirnya, Qinchan pun berhenti di sebuah tempat dan memutuskan untuk berkultivasi di sini. Yang mana sejauh ini tempat inilah yang dipenuhi oleh esensi ruang. Qinchan penasaran apakah piringan giok ciptaan langit dan bumi ini dapat menyerap esensi ruang yang ada pada alam Yukuno. Daripada penasaran, Qinchan pun mulai mencobanya. Seketika saja, kekuatan yang begitu melimpah pun mulai masuk ke dalam diri Qinchan.
yang seakan-akan piringan giok ini menjadi magnet untuk menyerap esensi ruang yang ada di sekitaran tubuh Qingchen. Qingchen benar-benar puas karena berkat piringan gioklah pemahamannya tentang misteri luar angkasa telah menjadi lebih jelas beberapa kali lipat. Namun tentunya Qingchen masihlah belum puas menyerap kekuatan ruang di sini. Jadi dirinya pun mencoba untuk menggunakan piringan giok agar bisa menyerap kekuatan ruang yang ada di situ. Apa yang Qingchen lakukan saat ini sepertinya benar-benar berhasil, sebab kekuatan yang begitu melimpah mulai masuk ke dalam piringan giok, bahkan menciptakan sebuah getaran yang terjadi di sekitaran tempat itu. Di sini, Ling Yi dengan senyuman liciknya pergi untuk mencari sesuatu. Sedangkan Abang Qingchen sendiri masih fokus kepada piringan gioknya. Karena esensi ruang dan jumlah yang begitu melimpah terus masuk ke dalam piringan gioknya. Hanya saja Qingchen khawatir kekuatan ini akan habis dan teman-temannya tidak kebagian apapun. Di sisi belakang, Lin Xiao telah mengeluarkan semacam harta. Dirinya pun menggunakan harta itu untuk membuat formasi yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Entah apa yang sedang Ling Yi lancarkan, tapi yang pasti Qingchen itu sudah mengetahui keberadaannya, namun dia pura-pura tidaklah melihatnya. Sampai akhirnya Ling Yi pun menampakkan dirinya di depan Qingchen. Ia sama sekali tidak berharap Qingchen bisa menyadari jejak kekuatan ruang angkasa dengan begitu cepat. Ia akhirnya jadi paham mengapa Qingchen bisa sesombong itu, karena ia begitu percaya dan kekuatan yang ia miliki. Qingchen merasa kedatangan Ling Yi kemari pasti ingin menyembah dirinya. Apa yang dia katakan tentu saja semakin membuat Ling Yi merasa begitu marah. Padahal dia itu akan segera mati, namun Qingchen masihlah sempat-sempatnya berkata seperti itu. Qingchen penasaran mengapa Ling Yi begitu percaya diri di depannya. Ia pun menyarankan agar Ling Yi segera memohon ampunan kepadanya, karena bisa saja Qingchen memaafkan tindakannya yang tidak hormat kepadanya. Ling Yi pun mentertawakan perkataannya itu, karena yang tidak tahu diri di sini bukanlah dirinya, melainkan Qingchen. Ling Yi pun mulai mengeluarkan garis darah raja manusianya. Ini sama sekali tidaklah dipercayai oleh Abang Qingchen, karena bagaimana bisa Ling Yi memiliki garis darah raja manusia. Dan kekuatan ini Ling Yi menjadi begitu percaya diri bisa mengalahkan Qingchen. Jadi lebih baik dia itu segera berlutut di hadapan dirinya. Berhubung Qingchen hanya diam saja, alhasil Ling Yi pun segera melancarkan serangan kepadanya, yang mana tekanan itu sangatlah kuat. Qingchen mengakui kalau kekuatan dari darah raja manusia memang luar biasa kuat. Tapi jika hanya mengandalkan hal ini saja, semua itu tidak akan cukup untuk mengalahkan dirinya. Qingchen pun dan cepat mulai melakukan perlawanan. Kilatan petir mulai menghiasi langit di tempat tersebut, yang membuat Ling Yi seketika menjadi panik karena Qingchen memanggil gemuruh petir surgawi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan Qingchen dan Ling Yi telah dirasakan oleh para murid lainnya. Mereka pun beranggapan kalau kini Ling Yi sedang memberikan pelajaran kepada Qingchen. Mereka lagi dan lagi menganggap Qingchen sebagai seorang sampah yang begitu berani membuat keributan sampai-sampai membuat Ling Yi bertindak sampai sejauh itu. Mendengar apa yang terjadi membuat Ling Xiao merasa begitu senang. Namun ia tetap memuji Qingchen karena bisa menjadi pemenang di kompetisi 4 wilayah. Tapi bukan berarti dia hebat, karena jika sombong di tempat ini, yang ada malah dirinya yang dikasih paham. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.